Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Ini donatnya empuk banget, lembut banget, seratnya halus seperti kapas. Ini donat kentang premium. Yuk disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sudah saya timbang 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, 80 gram gula pasir, 2 bungkus susu bubuk dan kakao, lalu masukkan 8 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Aduk rata semua bahan kering hingga tercampur, kemudian masukkan kentang yang sudah dikukus sebanyak 200 gram. Ini sudah dikukus dan dihaluskan. Lalu masukkan bahan cairnya. Ini saya pakai 4 kuning telur dan susu cair, ditimbang bersamaan hingga total 180 gram. Untuk bahan cairnya menyesuaikan kelembapannya tepung. Dan kali ini saya menambahkan lagi susu cairnya sebanyak 30 gram, jadi total keseluruhan 310 gram. Dan di resep saya sebelumnya 180 gram itu sudah cukup ya. Dan untuk kali ini total keseluruhan telur dan susu cair itu hingga 210 gram. Nah, ini sebelum di mixer saya uleni dulu menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur rata. Kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis seperti ini, masukkan butternya. Di sini saya pakai butter blend atau baker mix ya. Di sini saya pakai merek Ancor sebanyak 80 gram dan 8 gram garam. Lalu mixer kembali, masih menggunakan kecepatan rendah. Ini tujuannya supaya adonan ini ya tidak kaget dan supaya semuanya tuh tercampur rata dengan baik ya, supaya menghasilkan serat donat yang halus dan lembut. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Untuk lamanya mixer memang lama banget karena ini pakai kentang berat ya, pakai hand mixer selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini bisa kita cek ya kekalisannya tuh seperti ini sudah elastis tapi masih robek ya. Nah, ini nggak apa-apa karena ini bukan roti ya, ini donat ya, jadi jangan sampai yang elastis banget. Oke, selanjutnya ini dibulatkan aja seperti ini. Kemudian lanjut kita timbang adonan. Untuk berat masing-masing saya timbang 27 gram. Teman-teman disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, tahap selanjutnya ini akan saya bulatkan. Tekan dulu supaya bubble-bubblenya keluar atau udara-udaranya keluar. Kemudian ini dilipat-lipat aja seperti ini. Lalu ditarik-tarik nih ke tengah ya, seperti ini. Lakukan sampai permukaannya mulus, kemudian ini dicubit-cubit dan sedikit ditekan-tekan supaya tidak terlihat sambungan adonannya ya. Lalu celupkan ke tepung kering supaya adonannya ini tetap lembab. Baluri aja ke seluruh permukaan adonan. Kemudian ini kita susun dan istirahatkan selama kurang lebih 20-30 menit ya. Setelah 20 menit lanjut kita ke tahap selanjutnya, kita akan bentuk dan pipihkan adonan. Taburi tepung dulu supaya tidak lengket. Gunakan cetakan, ini saya pakai cetakan kayu berukuran atau berdiameter 6 cm. Supaya donatnya itu agak mumbul ya, jadi gunakan cetakannya tuh yang agak kecil aja ya, 6 cm. Nah, ini tekan pelan aja, pastikan udaranya atau gelembung-gelembungnya ini pecah ya. Dan supaya mulus, jadi tekan aja pelan-pelan sampai permukaannya itu tidak bergerindil-gerindil ya. Supaya nanti permukaan donatnya tuh mulus dan halus. Lubangi adonan. Bisa gunakan jari atau alat pembolong lainnya ya. Tapi gunakanlah pembolong yang kecil supaya tidak banyak sisa adonan yang terbuang ya. Supaya nanti donatnya tuh besar gitu ya. Lebarkan bagian tengahnya, kemudian ini kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya menyesuaikan, di sini saya proofing selama kurang lebih 1 jam atau bisa di bawah 1 jam atau di atas 1 jam. Nah, untuk tahu donat yang siap goreng ini bisa kita lihat permukaan adonannya tuh masih terlihat tebal, dan kalau kita tekan seperti ini dia akan tetap kembali ke bentuk semula ya. Nah, lanjut aja kita panaskan minyak di api yang kecil atau sedang cenderung kecil. Oke, kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan aja donat-donatnya.
Untuk cara menggoreng bisa bagian atasnya dulu seperti ini atau bisa juga bagian bawahnya dulu ya. Sesuai selera masing-masing aja, bagaimana nyamannya aja ya. Untuk menggoreng donat, pastikan minyaknya juga harus banyak ya, supaya donatnya ini memiliki tekanan tinggi sehingga nanti akan menghasilkan donat yang berwhite dan supaya nanti permukaannya itu tidak belang-belang gitu ya. Jadi supaya rata gitu warnanya ya. Oke, kalau warna ya dikira-kira aja, sukanya kecoklatan atau eh, keemasan, itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini saya angkatnya tuh satu persatu dan saya hentak-hentakan ya supaya minyaknya turun ya, atau minyaknya tuh tiris ya. Jadi kuncinya cara membuat donat ya, supaya hasilnya tuh empuk dan lembut, harus diperhatikan cara pengolahan bahan itu harus benar-benar diolah dengan baik ya. Untuk step by stepnya bisa dilihat seperti di video ya. Karena walaupun resep yang premium, bahan-bahannya juga premium, tapi kalau cara pengolahan bahannya itu tidak dilakukan dengan baik, tetap aja hasilnya nanti akan bantat gitu ya. Dan hasil donat bagus tidaknya itu juga berdasarkan proses pembuatan ya, cara pembentukan, cara membulatkan. Jadi itu faktornya salah satu hasil donat kita itu bagus-bagus ya. Jadi benar-benar dari prosesnya itu harus dilakukan dengan baik ya. Nah, ini sama-sama 27 gram karena proses pembuatan dan tekniknya tuh berbeda, jadi hasilnya pun berbeda ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Tergantung cara pembuatannya. Oke, lanjut aja, kita akan eksekusi. Kita lihat serat dalamnya. Ini donatnya tuh benar-benar yang empuk banget, jadi ini fluffy banget ya teman-teman. Bisa lihat juga nih seratnya ya, kita sobek lagi ya. Tuh bisa lihat ini donatnya tuh lembut sekali ya, halus banget ya, seperti serat kapas. Oh ya, satu hal lagi ya teman-teman, supaya hasil donat kita itu bagus, jadi gunakan bahan-bahannya itu yang masih fresh ya. Jadi masih baru ya, tidak stok lama dan tidak kadaluarsa ya. Itu parah sih kalau sudah kadaluarsa. Jadi telur juga harus masih yang bagus. Jadi putihnya tuh harus yang masih kental ya, jangan sampai sudah encer karena itu nanti ke donatnya tuh akan berpengaruh bau amis ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.